Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Umam. Saya berasal dari unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang diperlukan ASN, yaitu yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan pemerintah, martabat negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan sendiri. Seseorang ataupun golongan kepentingan negara harus ditempatkan atas kepentingan lainnya agar kepentingan bangsa dan negara selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Dibutuhkan langkah-langkah konkret melalui yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan, yang kedua, menumbuhkan kesadaran bela negara, yang ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Bagaimana masalah kebangsaan saat ini mengingat kita akan pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan dan penumbuhan kesadaran bela negara. Bab 2 yaitu membahas wawasan kebangsaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasar kepada kesepakatan dan pengakuan terhadap keragaman bukan keseragaman serta mencapai pundaknya pada 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi sebagai terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 sekitar pukul 9. Para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang senantiasa diinisiasi oleh Sutomo. Pada Oktober 1908, Kongres pertama Budi Utomo di Gedung Sekolah Pendidikan Guru atau Quick School, Yogyakarta. Wahidin Sodo bertindak selaku pimpinan sidang. Hanya dalam waktu 5 bulan saja, Budi Utomo sudah beranggotakan 1.200 orang. Pada September 1909, anggota Budi Utomo mencapai 10.000 orang. Kongres terakhir Budi Utomo tercatat pada bulan Agustus 1942, yang kemudian memilih Pangeran Aryonoto Dirojo sebagai ketua. Ada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi Perkumpulan Pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Yang keempat, tujuan didirikan organisasi ini menurut Nota Suronoto dalam tulisan di bendera Walanda tahun 1909 adalah untuk memajukan kepentingan bangsa orang Hindia di Belanda. 5. Dan menjaga hubungan antara Hindia Timur Belanda. Kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Indoswi Koloniem Jalan Keramat 106 Jakarta. Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu menjadi Ketua Jong Sumantran Bon, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta Kongres berupa 3 yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah Indonesia, satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bahasa Melayu. Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan. Detik-detik proklamasi kemerdekaan RI diawali dengan menyerah Jepang kepada tentara sekutu. Mendengar Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 pukul 2 siang atau 14.00, Syahrir yang sudah menunggu Bung Hatta di rumahnya menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia melalui perantaran siaran radio.
Bung Karno mengingatkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, teks proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya, Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Saat itu bulan Ramadan, di mana umat Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pukul 10 teks proklamasi dibacakan, sangsaka merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Sore harinya, seorang ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang datang menemui Bung Hatta menyampaikan bahwa kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya merupakan kalimat yang diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPI dibuka, Bung Hatta memanggil 4 tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadiyoksono, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teguh Hasan untuk membahas hal tersebut. Mereka kemudian bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang dianggap diskriminatif tersebut. Poin B. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional sistem yang yang bersumber dari Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, mengutip dari Kakawin Sutasoma atau Purudasanta. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan perbedaan kepulauan antara Nusa dalam Kesatuan Nusantara Raya. Bab 2 yaitu nilai-nilai bela negara. Sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Agustus 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Bell akan mengucapkan pidato yang penting. Pada hari tanggal 19 Desember 1948, Bel berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persatuan Ravenfeld. Pada sore harinya, dilaksanakan rapat kabinet antara lain menghasilkan putusan bahwa wakil presiden yang merangkap menteri pertahanan menganjurkan dengan mengantar radio supaya tentara dan rakyat melaksanakan perang gerilya terhadap Belanda. Sebelum meninggalkan Istana Negara, Panglima Besar Jenderal Sudirman masih sempat mengeluarkan perintah kilat nomor 1. Perintah nomor kilat itu nomor 1 itu secara langsung kepada seluruh angkatan perang RI melaksanakan siasat yang telah ditentukan sebelumnya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam ataupun membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negeri dari berbagai ancaman. Refleksi wawasan kebangsaan. Refleksi implementasi wawasan kebangsaan selama menjadi CPNS di Kementerian Dalam Negeri dapat mencakup bagaimana nilai-nilai bangsa yang terkandung dalam Pancasila UUD 1945, semangat NKRI yang diterapkan dalam tugas sehari-hari sebagai aparatur negara.
Yang pertama, yaitu penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanaan publik, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua. Sebagai CPNS, kita dihadapkan pada berbagai masyarakat dan berbagai latar belakang sosial budaya dan agama. Penerapan wawasan kebangsaan di Kementerian Dalam Negeri tercermin dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan merata, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Hal ini sangat penting untuk menjaga semangat kebersamaan dan pemersatuan bangsa, mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan, menjaga harmoni dalam keberagaman. Indonesia merupakan negara yang dengan keragam budaya agama dan suku, memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yaitu menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperkokoh persatuan melalui Pancasila. Dalam melaksanakan tugas sebagai CPNS, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Yang keempat, kedisiplinan dan profesionalisme dalam bekerja. Disiplin sebagai bentuk pengabdian pada negara, bekerja dengan integritas dan kejujuran. Dalam setiap tugas administrasi dan pelayanan publik yang dilakukan, kita harus bekerja dengan integritas tinggi, jujur, dan transparan. Yang kelima, membangun budaya kerja yang mengedepankan kebangsaan, mengedepankan gotong royong dalam bekerja, meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah, yaitu sebagai bagian dari pemerintahan, kita harus saling bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan visi dan misi nasional. Sinergi ini adalah bagian dari implementasi wawasan kebangsaan untuk menjaga kesatuan dan keselarasan kebijakan negara. Refleksi bela negara. Refleksi implementasi bela negara selama menjadi CPNS mencakup sejauh mana kita sebagai aparatur negara telah menerapkan nilai-nilai bela negara dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Bela negara tidak hanya terkait dengan upaya fisik untuk mempertahankan negara, tetapi juga mencakup kontribusi dalam bidang sosial, ekonomi, dan kinerja dalam pemerintahan. Berikut adalah poin yang bisa dipertimbangkan dalam refleksi implementasi bela negara selama menjadi CPNS. Yang pertama, yaitu melaksanakan tugas dengan profesional dan dedikasi, komitmen terhadap tugas. Sebagai CPNS, kita dituntut untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ini merupakan bentuk bela negara karena kita berkontribusi langsung terhadap jalannya pemerintahan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Kedua, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Prioritas pada kepentingan publik. Implementasi bela negara dapat dilihat dari sejauh mana kita mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang ketiga itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai keberagaman, melawan intoleransi dan radikalisme. Yang keempat yaitu menghormati hukum dan peraturan negara, taat pada hukum peraturan. Salah satu bentuk bela negara adalah menghormati, menjalankan hukum yang berlaku, dan bertindak dengan tanggung jawab. Dengan melakukan refleksi terhadap implementasi bela negara ini, kita dapat semakin memahami bagaimana kontribusi kita sebagai aparatur negara dalam mewujudkan negara yang aman, makmur, dan berdaulat. Melalui refleksi ini, kita dapat memahami lebih dalam peran kita dalam mendukung sistem administrasi yang efektif, efisien, dan mendukung kemajuan NKRI. Sebagai CPNS, kita turut berkontribusi untuk menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Sekian terkait mengenai paparan pada modul 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.